Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Abdul Rosman dengan NPM 211000075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Vanessa Angel yang mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen kesusilaan. Latar belakang, Vanessa Angel terdakwa kasus sebagai dugaan pornografi dan prostitusi online. Dan dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yaitu Ardini mengatakan bahwa Vanessa Angel telah menyebarkan sebuah konten asusila. Vanessa dan mucikarinya itu telah membagikan sebuah sisi sensualitas wanita melalui foto yang dibagikan tersebut. Terdakwa menghubungi saksi atau mucikari Endang Suhartini alias Siska dengan tujuan minta job alias pekerjaan. Terdakwa saat itu yang bekerja sebagai artis dan sedang mengalami sepi tawaran sebagai pemain peran. Melalui chatting WhatsApp, terdakwa meminta pekerjaan melayani tamu untuk berhubung seks. Pada saksi mucikari, yaitu Endang Suhartini, Siska lantas memberitahu saksi atau mucikari Fitriandi alias Fitli Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau booking out atau biasa disebut BO. Apabila ada yang berminat, Intan Permatasari Winindya Casa Norvi alias Nindi mengirim foto-foto artis yang dapat diajak kencan seks kepada Dani. Setelah mengetahui foto-foto tersebut, Dani memilih tersangka dengan memberi tarif sebesar 75 juta dan menambahkan biaya akomodasi sebesar 5 juta. Terdakwa menuju Surabaya pada 5 Januari 2019 bersama dengan Siska. Sesampainya di Surabaya, terdakwa dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut, Vanessa lantas bertemu dengan RS yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar. Saat itulah kedua insan berlainan jenis tersebut digerebek dan ditangkap oleh polisi. Vanessa pun dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan Hakim untuk kasus Vanessa. Ketua Majelis Hakim Surabaya yaitu Dwi Purwadi mengatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan hal itu membuat dapat diaksesi informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dwi Purwadi juga mengatakan bahwa Vanessa mendapatkan hukuman pidana selama 5 bulan. Vanessa Angel divonis bersalah dan dihukum 5 bulan di penjara. Pada tahun 26 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Vanessa melanggar suatu pasal yaitu pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik IT Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan dari Majelis Hakim. Mendengar putusan Majelis Hakim, Vanessa Angel melalui tim kuasa hukumnya menyatakan menerima. Sementara jaksa penuntut umum yang diketuai Novan Arianto SH menyatakan pikir-pikir. Ketika ditanya mengenai pernyataan pikir-pikir dari jaksa penuntut umum, Abdul Malik mengatakan kalau pihak siap apabila ternyata nantinya menyatakan banding dengan putusan hakim secara logika, mau banding tapi Vanessa tidak mau menerima banding, kalau jaksanya banding ya kita layani ujarnya. Dengan pidana penjara selama 5 bulan, potong masa tahanan jaksa menganggap Vanessa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan untuk membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan melanggar pasal 4 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP.
Nasib para mucikari. Mucikari Vanessa Angel yakni Intan Permatasari, Winindya alias Nindi, Endang Suhartini alias Siska, dan Tentri Novanta telah divonis hukuman 5 bulan penjara. Dalam sidang yang digelar Mei lalu, 3 orang tersebut dianggap terbukti melanggar pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Kasus yang kasus yang lebih ringan dan tuntutan jaksa. Yang pertama, jaksa menganggap Vanessa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan perbuatan yang dapat diaksesnya melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, dalam amar tuntutannya, Vanessa disebutkan kerap mengirimkan foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik di ponselnya kepada mucikari. Foto dan video tersebut kemudian ditawarkan kepada pelanggan prostitusi online. Yang ketiga, sejak awal Vanessa menolak sebuah tuduhan dan dakwaan yang diberikan kepadanya, melalui pengacaranya, Vanessa yang mengklaim transmisi konten yang dijadikan sebagai barang bukti yang menurut jaksa melanggar pasal Undang-Undang ITE termasuk ke ranah privat dan tidak bisa dipidanakan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Vanessa Angel terbukti bersalah dan terlibat kasus prostitusi online. Vanessa Angel terbukti melakukan tindak asusila atau berhubungan intim bersama seorang lelaki di salah satu hotel di Surabaya dan mengirimkan lewat media elektronik. Dijatuhkannya pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 5 bulan penjara, dipotong masa tahanan melanggar pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.